Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, untuk Ramadan Podcast kali ini akan dibawakan oleh saya, Harsyal Miranisa atau biasa dipanggil Asya dari kelas 8A. Nah, teman-teman semua, kali ini saya nggak sendiri loh. Nah, saya ada tamu nih. Nah, tamunya ini bisik-bisik jago banget berkuda. Oke, mari kita persilahkan kepada Najwa bisa memperkenalkan diri dulu. Hai, nama aku Najwa Sawina dari kelas 8A. Halo Najwa. Nah, ini dia Hai. teman-teman. Orang yang aku bilang tadi jago berkuda. Nah, ini karena aku tuh penasaran banget, jadi kita langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertama, Najwa, kamu tuh mulai berkuda di usia berapa sih? Atau waktu kelas berapa? Aku ikut berkuda dari kelas 4 SD, sekitaran umur 10 sampai 11 tahunan. Berarti udah berapa tahun tuh? Kayak udah. Sempat berhenti sih 1 tahun di kelas 6. Karena mau ada UN, tapi nggak ada UN. Ya walau nggak ada. Jadi sempat berhenti dan baru ikut lagi di kelas 7 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Wah, keren banget sih. Nah, terus tuh aku dengar kamu juga kompetisinya sampai luar kota nih. Udah di mana aja? Mungkin kemarin aku sempat dengar di Surabaya ya. Gimana nih? Ya, baru di Semarang sama Surabaya sih. Ya luar kota ya baru. Iya, tapi udah keren tahu sampai luar kota. Nah, makasih. Iya, sama-sama. Nah, terus selanjutnya nih, apa yang buat kamu suka sama berkuda atau horse riding gitu? Apa yang buat aku suka? Jadi kayak hobi gitu sampai sekarang? Karena emang dari kecil aku tuh suka kuda sih. Emang dari dulu suka lihat kuda. Terus dulu aku juga pernah lihat kuda andong, ya kan tapi dia lagi dilatih gitu. Ya, baru dilatihnya gitu. Terus dari dulu suka nontonin aja, suka lihat kuda gitu. Nah, tapi itu kamu waktu awal-awal berkuda nih, waktu kelas 4 ya. Kira-kira kamu ngalamin masa sulit gitu nggak sih? Kayak misalnya kamu jatuh gitu, karena kan kamu mulai dari nol gitu kan. Terus kamu ngerasa gimana sih waktu awal-awal berkuda gitu? Dulu waktu kelas 4 SD karena masih kecil juga, jadi kayak sekali jatuh langsung kayak kena mental dan trauma sih. Kayak yaudah deh nggak usah berkuda lagi gitu. Kalau di berkuda itu mau sejago apapun itu juga pasti jatuh sih, pernah jatuh sih. Gitu. Nah, terus ini kan emang kamu bilang ya kalau misalnya kayak waktu kita kecil tuh kayak waktu mungkin pas kelas 4 SD gitu kan, waktu kamu awal-awal berkuda itu kan kamu pasti ngerasa kayak waktu lagi masa-masa sulit awal tuh ngerasa kayak aku tuh kok belum bisa-bisa ya, terus kayak jatuh gitu kan. Tapi buktinya kamu tuh sampai sekarang tuh masih berjalan gitu, masih hobi berkuda. Nah, motivasi kamu yang buat kamu kayak teguh pendirian gitu buat selalu berkuda tuh apa sih? Nggak ada sih, karena emang suka dari diri sendiri gitu. Jadi nggak ada datang dari orang lain gitu. Tapi kayak kamu ngerasa kayak misalnya waktu lagi berkuda tuh semua beban kamu hilang gitu misalnya, atau ngerasa kayak gimana? Kalau lagi berkuda, yang pasti fokus sama kudanya sih. Jadi apa-apa terlupakan gitu. Iya, pasti fokus sama kudanya. Oke. Nah, menurut kamu kelebihan dan kekurangan berkuda itu apa sih? Jadi kan ini mungkin bisa pelajaran juga buat teman-teman semua. Ini bisa jadi pesan buat jadi hati-hati dan mungkin bisa lebih belajar untuk kekurangan dan kelebihannya. Gimana nih? Kalau kekurangan, yang pasti kita harus sabar sih. Harus sabar. Terus karena kita juga, partner kita kan hewan yang dimana dia juga kemudian gitu. Jadi kayak moodnya gampang berubah, bisa aja kayak berapa menit lalu dia fine-fine aja, happy, tiba-tiba marah, tiba-tiba nendang atau apa. Aduh. Nggak tahu.
gitu, jadi harus sabar. Terus biasanya kalau awal berkuda atau awal pakai kuda baru, kita harus bonding dulu sama kudanya gitu. Kayak kita harus mengenalin sifatnya, gitu sih. Tapi itu sebenarnya bukan kekurangan, itu kayak malah melatih kita nggak sih buat jadi lebih sabar dan mengenal apa ya, kayak tipe kudanya gitu. Iya, mengenal sifat hewannya gitu kan. Iya. Benar-benar. Nah, terus ini jujur sih, aku ini penasaran banget. Kalau mau nyoba berkuda, itu kita perlu apa? Maksudku kayak kita perlu ada kudanya dari kita sendiri, ataukah kayak kita bisa sewa di stable-nya ya, kalau nggak salah. Biasanya bukan sewa sih, tapi emang disediain kuda buat orang-orang yang belum punya kuda gitu. Tapi nggak semua stable itu nyediain. Jadi ada yang benar-benar semuanya di situ, cuma ada private stable yang boleh pakai cuma owner, coach, atau kayak orang yang dia pilih buat pakai gitu. Oh. Terus jadi buat kelebihannya sih, aku belum jawab kelebihannya. Oh iya, gimana? Ya, buat kekurangannya tadi ada tambahan sih. Ya pasti setiap olahraga itu ada resiko, kayak entah cedera, entah ini, entah itu. Nah kalau di berkuda bisa jatuh, bisa ditendang, bisa digigit, gitu-gitu sih. Kalau buat kelebihan, kalian, kalau aku sih mungkin karena aku happy ngelakuinnya ya, jadi itu mengurangi kalori tapi nggak berasa. Jadi tiba-tiba kalorinya hilang aja. Iya, tapi ngelakuinnya dengan senang hati gitu. Iya, bener, buat ikhlas gitu kan. Iya. Nah, terus tuh ini mungkin bisa buat teman-teman juga yang mau belajar horse riding, yang mau nyoba berkuda, atau yang mau coba lebih lagi buat berkuda, yang lebih latihan lagi. Nah, ini buat teman-teman semua dari Najwa nih, tips dan pesan buat berkuda tuh gimana? Kayak misalnya jangan patah semangat, atau misalnya kayak ada alat-alat yang harus punya, atau misalnya gimana gitu. Apa aja deh? Kalau buat alat-alat itu sebenarnya ada beberapa yang disediain dari stable, tapi kalau kamu beli sendiri juga boleh. Yang penting itu kayak helm, sepatu, sama sarung tangan. Tapi sarung tangan sebenarnya nggak terlalu penting sih, cuman kalau aku penting biar nggak kapalan. Iya, karena kan kayak pegang tali banget gitu kan. Iya. Terus tips lainnya, kalau kalian kakinya kuat itu bisa ngebantu kalian banget sih. Karena di berkuda itu butuh jepitan kaki. Oh gitu. Ini bisa jadi pelajaran buat aku juga sih, karena jujur aku kurang tahu banyak tentang kuda, tapi setelah interview nih sama Najwa, aku juga jadi tambah pengetahuan tentang horse riding. Nah, teman-teman semua, mungkin itu aja. Jangan lupa nih buat catet tentang tips, pesan, dan mungkin motivasinya Najwa tuh bisa jadi motivasi buat kalian juga. Nah, oke. Ini Najwa, kita tuh kayak podcast terakhir buat Gemar Ramadan. Nah, jadi aku mau terima kasih untuk semua panitia dan kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih juga buat Najwa yang mau menjadi narasumber untuk podcast kali ini. Gimana sih rasanya, Najwa? Senang dong pasti. Senang dong. Thank you, Sya. Iya, sama-sama. Thank you juga. Oke, teman-teman. This will be the end of the podcast. Mohon maaf bila kami ada salah kata. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you.